17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ada satu yang hilang dari negeriku, tak seperti dahulu saling bersatu. Ada satu yang hilang dari bangsaku, hilangnya kasih sayang itu menyakitkanku. Percuma ada cinta kalau tuh bertengkar terus. Percuma ada rindu kalau tak saling bersatu. Jangan takut menjadi Indonesia, teruslah maju negeriku, teruslah bertahan bangsaku, dan tetap indah seperti dulu. Percuma ada cinta kalau tuh bertengkar terus. Percuma ada rindu kalau tak saling bersatu. Percuma ada cinta kalau tuh bertengkar terus. Percuma ada rindu kalau tak saling bersatu. Iya, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Pelengkung Gading TVRI Jogja bersama saya Siwi Lungit dan rekan saya Angger Jatiwijaya. Mas Angger dan juga pemirsa, tentunya bulan suci Ramadan ini bagi umat muslim adalah bulan yang paling dinantikan ya. Karena di bulan suci Ramadan ini lebih terasa nikmatnya, indahnya berpuasa, beribadah, beramal, bersedekah, dan satu lagi berkumpul bersama keluarga. Seperti pemirsa kita yang kali ini kita ajak untuk menyaksikan Pelengkung Gading dengan tema masjid dan kesejahteraan umat. Tapi Iya, kenapa dan tema ini kita angkat, Mas? Hari ini saya kira peringatan 17 Agustus, Betul, iya. 66 tahun usia kemerdekaan kita ini menjadi momentum yang istimewa karena 66 tahun yang lalu juga persis pada bulan Ramadan. Iya. Proklamasi kemerdekaan itu dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta. Nah, itulah kenapa kita awali Pelengkung Gading kali ini dengan lagu Mars Hari Merdeka. Ya. Merdeka, semoga kita semakin merdeka ya, merdeka dari kemiskinan, merdeka berpendapat, Ya. hati kita merdeka. Dan kita mesti kasih tepuk tangan kepada band Niwangi yang mengantarkan luar biasa. lagu pambuka. Cantik. Ya. Ini salah satu dari tidak banyak kelompok musik kreatif yang semua personilnya adalah perempuan. Betul. Yang kedua, tadi ada dua lagu yang digabungkan bersama-sama. Yang pertama Mars Hari Merdeka. menandakan spirit 66 tahun yang lalu. Yang kedua Rindu Bersatu, karena pada persis 66 tahun usia kemerdekaan kita masih sering mendengar saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, kekasih-kekasih kita hanya soal sepele bisa kemudian meretakkan persatuan kesatuan kita, semangat kolektif kita betapa rentannya pada hari ini. Dan semoga dengan lagu ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus bersatu ya, dalam kebersamaan. Ya. Dan Mas Angger, terkait dengan tema kita malam hari ini, masjid dan kesejahteraan umat. Kenapa sih tema ini kita angkat hari ini, Mas? Ya, atau
kita sapa dulu. Kita sapa dulu ya. Para hadirin yang sudah bersama-sama kita. Iya, terima kasih para hadirin yang telah hadir dan juga Bapak Ibu narasumber. Yang pertama, selamat malam kepada Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Haryadi Suyuti. Selamat malam, Pak. Selamat datang. Kedua, selamat datang kepada Kepala BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Anda Sri Arkandini MM. Selamat malam Bu Dini, sugeng rawuh lagi ya. Iya, dan yang kedua ada Direktur Laboratorium Masjid UIN Sunan Kalijaga, Dr. Waryono Abdul Ghafur. Iya. Sugeng rawuh Pak, selamat malam. Iya, dan di sini ada Bu Ati yang selalu hadir menemani kita, ada mahasiswa juga ini, dan yang tengah ini Mas istimewa, bisa jadi rekan kita juga, presenter ketiga ini ya. Beliau adalah Deputi Direktur Bidang Kewirausahaan Yayasan Damandiri, Dr. Mas War Nurdin. Selamat malam Pak Mas War. Selamat malam Mbak Apa kabar? Kita ajak bergabung ya. Yang sebelah kanannya. Oh ya sebelahnya. Ini namanya Bondan. Iya Mas Bondan ini dari. Kamu tahu Bondan itu apa? Apa tuh Mas? Abadi. Ngarang. Ya tapi soal itu nanti kita tanyakan sama-sama ya. Juga kita sambut para hadirin di tengah-tengah kita. Ada mahasiswa dari UST, tepuk tangan untuk UST. Yang mana UST? Iya. Lalu ada Unpad. UAD, iya. UAD satunya Mas Bondan ini ya. Tepuk tangan untuk juga sering disebut Unpad karena sering disingkat Universitas Pak Ahmad Dahlan katanya. Ada lagi dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Sunan Kalijaga. Tepuk tangan untuk selamat malam. Dan ada juga dari Universitas Negeri Yogyakarta. UNJ mana? Ya, yang mana nih mahasiswanya? Iya. Dan juga ada dari Posdaya berbasis masjid dari Masjid Baitur Rahman Sleman. Selamat datang, selamat malam. Iya, ada juga Posdaya Kasih Ibu Bantul. Yang mana ini? Oh iya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Bapak. Ada yang belum kita Satu sebut. lagi Mas, ada Posdaya Randusari Berseri Sleman. Iya, Ya, selamat malam. Iya, dan malam ini kita ngangkat satu tema Posdaya berbasis masjid yang hubungannya dengan masjid dan kesejahteraan umat, karena hampir 66 tahun usia kemerdekaan kita, satu hal yang sering menjadi problema sosial kita adalah bagaimana kita terus mempercepat harapan kesejahteraan yang segera dinikmati oleh warga bangsa kita. Dan seringkali aktivitas masjid, banyak orang juga yang mengatakan masjid, kesejahteraan, agama-agama, kemasyarakatan, tetapi kita harapkan karena juga Posdaya sudah memberikan contoh luar biasa YDSM bahwa Posdaya berbasis masjid juga menjadi bagian dari upaya pensejahteraan masyarakat di sekitar kita. Contoh konkretnya nanti ya Mas ya. Kita sapa dulu teman kita, Tisa, apa kabar? Baik ya. Iya. Selamat malam. Silahkan Tisa. Ada kuis apa nih? Baik, saya akan mengajak pemirsa yang ada di studio dan juga yang ada di rumah untuk mengirimkan SMS sebanyak-banyaknya dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Tahun ini peringatan proklamasi kemerdekaan RI yang keberapa? Tahun ini peringatan proklamasi kemerdekaan RI yang keberapa? Kirimkan jawaban Anda melalui SMS sebanyak-banyaknya ke nomor 0815 6803310. Saya ulangi sekali lagi, kirimkan jawaban Anda melalui SMS ke nomor 0815-6803310. Begitu, terima kasih. Karena satu lagi Mbak, jangan lupa karena ada satu handphone yang akan diundi untuk malam hari ini. Iya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Angger dan Mbak Sim. Iya, terima kasih Tisa, kirim sebanyak-banyaknya ya. Baik pemirsa, kami masih akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang malam hari ini dengan narasumber yang telah hadir. Namun sebelumnya kita simak dulu pariwara yang berikut ini. Beragam informasi menarik setiap hari, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Percaturan politik, peristiwa dunia, persaingan bisnis, kompetisi olahraga, pendidikan, hiburan, dan perilaku berbagai tokoh.
dikemas secara apik di harian Solo Pos. Menghadirkan sajian informasi yang menarik, enak dibaca, dan berimbang. Solo Pos, koran utama di Solo. Ajarin berhitung. Cepat Bu, antarin les, sudah telat. Sebentar toh Kak, ibu ini baru ngurusin adik. Saiki wis ngrasake to. Nek dikandani wong tuwa ki ora tau gatekke. Sing repot lak ora ning kowe dhewe to. Aku yo melu repot, bojomu yo repot. Nek diomongi wong tuwa ki mesti ora tau gatekke lho. Duwe anak akeh, kuwi repot. Tur rekoso. Jangan lupa 2 anak saja. Mempertahankan Indonesia, tetap setia, tetap setia membela negara kita. Iya pemirsa, sesuai dengan tema kita kali ini kita akan mengulas masjid dan kesejahteraan umat. Bagaimana masjid digunakan tidak hanya sebagai tempat ibadah dan rumah umat Islam begitu ya, tapi juga ada fungsi ekonomi dan fungsi sosial lainnya begitu. Dan tadi ada beberapa posdaya yang telah hadir. Kita undang salah satunya ya, Posdaya Baitur Rahman Sleman yang diwakili oleh Bapak Wiratno. Silahkan Pak, bisa bergabung bersama kita. Pak Wiratno, bisa ke depan bersama saya. Bisa. Iya, silakan Ya, Pak Wiratno. Oke. Iya, Ya, kita mungkin dari Bantul ya Mas ya, Posdaya Boleh, Kasih boleh, Bantul. boleh. Ini ada Bapak Hartana. Ya, silakan Pak Hartana. Pak Hartana Ya. silakan Pak. Ini dari Posdaya Kasih Bantul hanya berdua saja ya Pak ya? Atau ada yang lain di belakang? Ya, bisa cerita dulu apa sih kegiatan Posdaya berbasis masjid di sana? Nggak usah ditiup Pak, pasti bunyi, pasti bunyi. Kita ulang ini tahun. bedanya Kita ulang TVRI sama panitia 17-an. Jadi kalau di Tapi mana-mana nggak mesti apa-apa harus Mas, kita merayakan hari kemerdekaan ini. Ini juga aneh, kenapa harus ditiup, ketuk-ketuk, blok gitu? Nggak usah. Langsung bicara aja. Pak. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di acara TVRI Yogyakarta ini. Asmanya Pak siapa? Perkenalkan nama saya sebenarnya adalah Suhartana gitu. Pak Suhartana, mungkin langsung cerita apa sih yang dilakukan di Bantul sana terkait dengan Posdaya berbasis Ya, masjid? berkaitan dengan Posdaya, kami selaku anggota Posdaya yang berbasis bermasyarakat, tidak lupa di sini banyak kegiatan terutama dari pendidikan anak-anak, PAUD, kemudian BKB, kemudian BKL dan sebagainya. Kemudian banyak ibu-ibu kader lansianya begitu, yang kegiatannya sangat rutin dilakukan, lansianya seminggu sekali begitu. Pegangnya sini Pak. Nah, Yeah. nah kenapa sih Pak disebut Posdaya berbasis masjid? Karena kegiatannya bertempat di masjid, karena masjid tersebut adalah luas sekali, kemudian sangat sejuk, indah, karena kegiatan setiap harinya dilakukan di masjid tersebut gitu. Iya, pada awalnya ada hambatan tidak Pak untuk melaksanakan kegiatan di masjid ini? Pertama-tama ya hambatannya untuk kami itu untuk melakukan untuk bekerja sama, dalam arti ini untuk kita bareng-bareng untuk melakukan hal ini supaya bisa tercapai baik dari BKL-nya, BKD-nya, kemudian semua remaja masjidnya, kemudian pengelola masjidnya, kami selenggarakan, kami kumpulkan biar berjalan sesuai dengan kegiatan tersebut lancar begitu. Iya. Kalau harus disebut hari ini kegiatan apa sih yang kurang atau belum maksimal dilakukan di sana? Kalau yang saya tanya yang berhasil apa kan pasti banyak kan?
Ini tanya yang kurang apa sih? Angel loh Pak ini Pak. Yang kurang adalah sebenarnya adalah sarana prasarannya mungkin agak kurang, mungkin dari bapak-bapak atau mungkin dari TVRI akan membantu, mungkin akan usaha ini akan lebih mendukung, akan lebih maju lagi, mungkin begitu. Kemudian sarana prasarana untuk PAUD-nya mungkin juga kurang begitu, mungkin nanti akan dengan adanya dengan adanya pertemuan ini atau dengan pola berbasis masjid tersebut mungkin akan lebih meningkat lagi begitu. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Suhartana. Iya, terima kasih Bapak, sukses ya. Terima kasih. Pak Wiratno. Pak Wiratno dari Posdaya Baitur Rahman Sleman. Ini juga salah satu penggerak Posdaya di Baitur Rahman Sleman. Iya. Bisa diceritakan Pak, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan? Kalau tadi di dilakukan? Bandul kan Bapak sudah dengar, sudah melihat Pak Suhartana begitu banyak juga yang dilakukan. Di Sleman seperti apa Pak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, jadi kami di Masjid Baitur Rahman Sleman itu ada posdaya berbasis masjid, ada 3 hal mengenai pendidikan, kemudian mengenai ekonomi dan mengenai kesehatan. Jadi untuk yang kesehatan itu untuk para lansia dan anak bayi-bayi, anak balita itu ada 1 bulan sekali kita adakan kalau lansia itu tes kesehatannya, dicek kesehatannya, kemudian penyuluhan gizi untuk anak-anak dan lansia juga. Tempatnya di masjid? Di masjid. Pak Wiratno, ini tentu karena Pak Wiratno mungkin bisa bercerita pada awalnya seperti apa, karena ada juga sebagian masyarakat kita yang berpendapat masjid sebaiknya untuk ibadah saja, untuk soal-soal keagamaan saja. Ini untuk balita, untuk macam-macam lah, itu kan pasti awalnya juga agak susah tuh. Ya, memang ada yang berpendapat demikian, tapi kami takmir masjid itu barangkali istilah kasarnya seperti provokator ya, motivasi pada jamaah, jangan hanya untuk ibadah saja, tetapi juga untuk ekonomi juga. Kami ada koperasi, ada simpan pinjam dan ada koperasi ternak. Jadi kalau tadi di Bantul itu kekurangannya apa, kami kandang ternaknya kapasitasnya 60 tapi baru terisi 34. Jadi silakan kalau mau mengisi. Berapa kapasitasnya berapa? Ada sekitar 60. 60 sekarang baru 34. 34. Jadi kurang 26. Ya. Itu harus hewan atau bisa yang lain? Bisa ya. Tapi apa sih harapan Pak Wiratno untuk supaya juga model pendekatan kesejahteraan di lingkungan masjid bisa menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat secara luas? Ya, kami memotivasi bahwa kami punya, kalau ada orang punya semboyan kita tiru. Semboyannya adalah kalau setiap jengkal lahan itu berproduksi, maka juga setiap jengkal waktu juga harus produktif. Jadi kemudian nanti langkah berikutnya dipilih yang produktivitasnya paling tinggi, karena mungkin lahan itu bisa ditanami rumput, tapi bisa ditanami yang lain. Nah, ketika ada jamaah bilang, Pak ini kan tanah tak ada hujan, kalau ditanami padi itu tumbuh rumput, maka saya bilang tanami rumput saja, saya bilang itu. Kalau tanami rumput tumbuh padi, alhamdulillah. Tapi kalau tanami rumput terus untuk apa? Nah, piara ternak dan sapi gitu. Jadi kemudian setelah menanam rumput ada sapi, kan setiap jengkal waktu ada produktivitas gitu. Serasa itu. Baik, saya kira ini prinsip yang harus kita garis bawahi dan kita tepuk tangan untuk Posdaya Baitur Rahman. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ini menarik karena ada sejengkal waktu, sejengkal tanah, sejengkal apa lagi nanti bisa dikembangkan. Nah, ada pengalaman lain dari rekan-rekan mahasiswa. Mungkin Bondan, kamu berbagi juga sama pemirsa di rumah, pakai mic ya. Apa sih selama ini peran dari mahasiswa terkait dengan upaya-upaya bagaimana membangun posdaya berbasis masjid dan juga posdaya yang lain? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan pembinaan masjid, karena ini pas waktu dengan bulan Ramadan seperti itu, kami dari Universitas Ahmad Dahlan, alhamdulillah pada Ramadan ini
menerjunkan KKN ada 2, yaitu yang pertama KKN Mubarik Hijrah yang ditempatkan di 6 kecamatan di daerah Kulon Progo, dan yang kedua yaitu KKN Alternatif Bina Masjid seperti yang kita lakukan saat ini. Adapun kegiatannya itu cukup lumayan. Kita waktunya 1 bulan dari sebelum Ramadan itu ada kegiatan song-song Ramadan seperti itu. Pertanyaannya, dari sekian pengalaman terjun di sekian kecamatan itu apa sih yang paling menarik? Kebetulan saya terjunnya di Wioro Kidul di daerah Bantul sana. Yang paling menarik bagi saya kita harus adaptasi dengan masyarakat, dan juga kita harus bagaimana menghidupkan terutama untuk anak-anak, pendampingan bagaimana anak-anak itu agar bisa sholat berjamaah, terus bisa bisa menghidupkan masjid seperti TPA, hafalan surat pendek. Kalau soal itu sih kewajiban kamu, bukan soal menarik namanya itu. Tapi mungkin ada pengalaman unik gitu yang bisa dibagikan kepada kita gitu. Untuk pengalaman uniknya sebenarnya cukup banyak ya. Cukup banyak. Karena kita itu berada di sana ya baru seperti itu. Jadi kita harus ya beradaptasi. Di lain sisi kita juga harus menyisipkan apa sih yang menjadi program kita agar kita ke sana itu bisa diterima. Kalau alhamdulillah kalau dari teman-teman saya itu ada farmasi, ada kesehatan masyarakat. Nah, di sana teman-teman bisa memberikan penyuluhan. Dan kemarin hari Minggu tanggal 7 dan pas puasa ke-7 juga kita juga mengadakan pelatihan. Artinya memang masjid ini tidak terfokus hanya untuk. Jadi kamu terjun di wilayah Bantul? Iya. Ada dari UAD yang terjun di wilayah Gunung Kidul nggak? Nggak ada? Semua di daerah di luar Gunung Kidul? Oke. Ada pengalaman lain? Rosid mana Rosid? Rosid, adakah yang bernama Rosid? Oke. Iya. Ya, mungkin ini punya pengalaman lain yang bisa diceritakan oleh teman-teman. Bagaimana pengalaman kamu dalam rangka mendampingi masyarakat dalam kaitan program pemberdayaan? Cerita deh. Iya, tahun 2010 kami sudah bekerja sama dengan Bening Hati. Jadi kami mengadakan semacam pemberdayaan masyarakat di daerah Gunung Kidul, tapi saya lupa tempatnya, sekitar daerah Patok. Kami di sana kegiatan yang pertama mengorganisir anak-anak SD untuk yang pertama membersihkan lingkungannya sendiri. Jadi di sana itu ada 4 SD yang tiap hari Sabtu kita organisir untuk bergantian membersihkan SD-SD anggota itu. Jadi di sini selain kita ikut bersih-bersih, kalau dalam bahasa agamanya kan an-nadzafatu minal iman gitu. Selain itu juga di sana ada fungsi silaturahmi juga antar SD yang selama ini belum terbangun. Kalau soal program, saya bisa datang ke UIN untuk tanya, laporan kamu mesti ada di sana. Tapi selalu saya tanya, apa sih yang paling menarik yang kamu temukan di sana? Sebagai mahasiswa dari kota lalu terjun ke desa, apa sih yang paling menarik? Yang menarik apa ya? Jangan-jangan nggak ada. Semuanya menarik, saya kira masing-masing ya? punya. Kalau boleh tanya, dapat mertua di sana? Alhamdulillah, Mbak. Oke, itu yang menarik ya. Terima kasih Mas Rosid. Halo ya, Tisa. Kita ke Tisa dulu. Kamu bisa bacakan udah berapa SMS yang masuk? Oke, baik Mas Angger. SMS yang masuk sampai saat ini ada 553 SMS. Iya. Wow. Maka saya akan mengingatkan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio untuk mengirimkan SMS jawaban Anda sebanyak-banyaknya dengan menjawab. Tahun ini peringatan proklamasi kemerdekaan RI yang keberapa? Kirimkan jawaban Anda melalui SMS ke nomor 0815 680 3310. Jawaban Anda kami tunggu karena 1 buah handphone akan diundi malam hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Siwi dan Mas Angger. Iya, terima kasih Tisa dan pemirsa, kami tunggu SMS Anda ya. Silahkan, mumpung masih banyak waktu ya Mas Angger ya. Yep. Dan sebelum kita berbincang-bincang lagi, kita simak dulu visual yang berikut ini. Dalam
Dalam berbagai pengalaman mengelola program pemberdayaan bagi upaya mempercepat hadirnya kondisi kesejahteraan masyarakat, hal yang paling mendasar adalah bagaimana menemukan sumber-sumber produktivitas serta potensi yang mampu menjadi penggerak perubahan. Begitupun sebaliknya, kerja pemberdayaan yang sebenarnya telah cukup dipersiapkan terkadang tak mampu menumbuhkan partisipasi masyarakat dan kemudian gagal menghadirkan harapan kesejahteraan hanya karena sering memaksakan pendekatan yang sebenarnya tak memiliki daya dukung di tengah program pemberdayaan tersebut dilangsungkan. Oleh karena itu, sejak pertama kalinya melaunching program Posdaya atau Pos Pemberdayaan Keluarga, Yayasan Dam Mandiri atau YDSM sangat terbuka terhadap berbagai pendekatan serta berupaya mensinergikan dengan kegiatan pemberdayaan yang ada. Jika belum ada, maka sejauh mungkin program Posdaya dipertemukan dengan potensi penggerak yang secara lokal tumbuh bersama sumber-sumber kesejahteraan yang ada, baik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, perbankan, maupun kelompok-kelompok produktif dalam masyarakat itu sendiri. Sehingga Posdaya yang kini jumlahnya ribuan dan tersebar di berbagai wilayah program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan pendekatan dan program kegiatan yang sangat bervariasi. Bahkan dalam satu wilayah program yang berdekatan sekalipun tak menutup kemungkinan tumbuh dan berkembang berbagai model dan kegiatan Posdaya. Dari sekian pendekatan program Posdaya, salah satu Posdaya yang menarik untuk diapresiasi adalah Posdaya berbasis masjid. Berbasis di sini selain menunjuk pada kelompok sasaran program yang berasal dari kalangan jamaah masjid, Posdaya berbasis masjid mencoba memaknakan peran dan fungsi masjid secara lebih luas. Sebab, sebagaimana spirit dari setiap aktivitas yang terkait dengan upaya memakmurkan masjid dari sisi keimanan, akan dengan mudah mengalami pendangkalan apabila kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesejahteraan tidak maksimal dikelola. Dari sisi inilah, Posdaya berbasis masjid sesungguhnya merupakan upaya berkelanjutan untuk lebih mendekatkan agenda-agenda peribadatan dengan problema nyata masyarakat di lingkungan sosialnya. Melalui koperasi, simpan pinjam untuk kegiatan produktif, dan pemberian dana bergulir, mengembangkan usaha bersama yang keseluruhannya diintegrasikan dengan aktivitas keseharian di lingkungan masjid. Posdaya berbasis masjid menjadi bukti bahwa aktivitas keagamaan harus pula secara nyata menjawab problema nyata kehidupan dan kesejahteraan umatnya. Bahwa Posdaya berbasis masjid belum sebanyak Posdaya yang tumbuh dan berkembang di luarnya, tetapi di sejumlah wilayah satu persatu hadir membuktikan kiprahnya. Tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Iya, masih tetap semangat ya membela negara kita. Ya, Mas Angger, kalau tadi sudah berbincang-bincang dengan Mas Bondan, Mas Rosyid, ada yang dari UNY. Dan ini ada yang menarik karena mereka yang sehari-hari hidup tidak menarik, maka akan susah untuk ditanya dan menjawab apa sih yang menarik sebetulnya. Karena semuanya menarik gitu ya. Kita panggil dari UNY yang mana nih, Andrea? Iya, iya, boleh ke depan? Iya, Mas Andrea. Iya, silakan. Apa yang bisa diceritakan dari kegiatan Mas Andrea? Iya, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebenarnya kalau kami ini kan sebenarnya baru saja ditarik dari KKN. Oh, baru saja selesai. Baru selesai, benar-benar baru selesai. Hal yang menarik di KKN selain pembentukan Posdaya itu prosesnya itu. Prosesnya itu KKN tuh kita ada 3 istilah KKN. Pertama, kuliah kerja nyata. Kedua, kerja keras ngecor. Ketiga, kisah kasih nyata. Wah, ini pasti yang menarik yang terakhir. Yang benar yang ketiga. Nah, itu mungkin gara-gara ada kisah kasih nyata itu mungkin terbentuk. Pertama itu jadi Posdayanya benar-benar sangat kuat gitu ya. sangat kuat seperti itu. Iya. Kamu masuk golongan yang dapat apa yang enggak? Yang pertama, kedua, ketiga. Itu beda ya, enggak dapat. Katanya sama Pak Duko lah, katanya Pak Duko, tapi ternyata ya. Iya. Sudah belum jodoh ya. Bukan belum jodoh, gini. Harapannya putranya Pak Duko, tapi
Laki-laki. Oh, anaknya laki-laki. Iya, Mas Andrea. Kalau Mas Andrea lihat sebelum Mas Andrea dan teman-teman datang, sebelum dan sesudah, apa perubahan yang terjadi di sana? Ya, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan. Pertama yang mungkin masyarakatnya karena masyarakat kami itu memang kelihatannya tuh seperti ini, seperti Wingko, tapi sekarang sudah berubah menjadi Kencono. Yang pertama sudah berubah menjadi Kencono. Yang pertama memang mungkin nggak begitu dikenal. Randusari itu berada di Kelurahan Diumartani, tepatnya di Kecamatan Ngemplak. Nah itu memang pertama belum begitu kenal, tapi sekarang semenjak kemarin alhamdulillah dari kelompok kami juga terpilih untuk kelompok percontohan. Jadi namanya sudah terangkat dan dari warganya sendiri juga sudah alhamdulillah sudah diberi keterampilan untuk sudah terbentuk pusdaya ekonomi, yaitu Randusari Berkarya, itu ada kerajinan kain flanel seperti itu. Jadi menurut kamu ini menarik, Randusari itu termasuk golongan masyarakat merdeka, setengah merdeka atau belum merdeka sepenuhnya? Gimana ya? Jujur aja, jujur. Nanti kalau saya dikempungi banyak orang wah intinya kalau ini saya mungkin masih agak di menengah seperti itu, tapi insya Allah kedepannya bisa jauh lebih bagus lagi. Artinya setengah merdeka dong? Setengah merdeka, tapi sekarang sudah merdeka. Ini jujur. Mas Andrea berapa lama di sana? Berapa lama di sana? Alhamdulillah ini 2 bulan. 2 bulan ya? Jadi benar-benar ngerasain dari awal yang mulai dari akhir Juni sampai puasa seperti itu. Nah artinya bahwa hatinya sudah mengakar di sana gitu kan? Kalau bicara soal cita-cita seperti apa? Apa yang ingin menjadi prioritas di sana, Mas? Harapannya karena keterbatasan pendidikan ya, maksudnya harapan kami ke depan selaku mahasiswa yang mulai dari posdaya yang ada pendidikan yaitu ada perpustakaan. Kita kemarin membuat perpustakaan desa. Nah itu harapannya ada penambahan buku dan harapannya kan mulai dari minat baca. Itu kan negara itu kan bisa maju seperti itu. Jadi harapannya mungkin dari situlah semuanya bakalan bisa mengangkat nama Randusari seperti itu. Baik, terima kasih Mas Andrea. Terima kasih Mas Andrea ya. Satu lagi dari UST ada Mbak Rini. Yang mana nih Mbak Rini? Ini menarik, mahasiswa itu bilang kalau masyarakat membaca maka Indonesia akan lebih maju. Mahasiswa juga rajin membaca emangnya gitu kira-kira. Rajin dong, rajin ke perpustakaan ya. Cerita lain dari apa UST. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita melaksanakan KKN Posdaya, saya bertempat di Melikan, Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul. Kita terfokus program anak-anak khususnya TPA, bidangnya pelatihan baca tulis Al-Quran, ada hitung-hitungan bahasa Arab. Kemudian untuk remajanya kita terfokus untuk perkumpulan forum remaja masjid seperti itu. Terus untuk ibu-ibunya sendiri, menurut kamu masyarakat Melian itu persoalan mendasarnya apa sih selama ini? Persoalan mendasarnya adalah kurangnya atau minimnya agama. Intinya agama di sana sangat minim. Misalnya pengajian-pengajian dilaksanakan paling 1 kali dalam waktu setahun, itu pun momen-momen kayak Maulid Nabi, kemudian Rojabiah, Isra Mi'raj itu. Tapi mayoritas juga Islam? Iya, mayoritas. Sebagian 20%-nya Nasrani di situ. Iya, nah selain itu ada kendala apa Mbak yang dirasakan selama KKN di sana? Kalau kendalanya mungkin jauh dari kota ya. Kita mencari buku-buku Islami atau cerita-cerita kayak gitu sangat susah. Kita harus turun ke Jogja dulu. Misalnya kita kemarin mengadakan perpustakaan khusus untuk anak-anak TPA di sana, dan kendalanya itu gambar-gambarnya juga harus didatangkan dari Jogja. Terus buku-bukunya juga. Maksudnya gambar-gambar datangkan dari Jogja itu gambar-gambar Islami, misalnya cara urutan sholat seperti itu. Artinya lebih kepada jauhnya lokasi begitu ya? Iya, seperti itu. Jangkauannya lebih jauh. Lalu cita-cita kamu sendiri apa? Kalau boleh tahu. Ini pertanyaan pribadi ya Mas ya? Di luar forum saja nanti ya? Yang jawab biar dia aja, jangan usah. Apa nanti di belakang saja? Oke, tepuk tangan untuk apa? Terima kasih. Gayung bersambut rupanya. Menarik ini. Jadi kita juga cukup prihatin, ternyata
buku-buku dan gambar-gambar Islam itu Iya. susah dicari katanya. Ya, Artinya ini menarik. begini, karena kan di Gunung Kidul kan harus turun ke Jogja, lalu jauh juga kan lokasinya begitu ya. Betul ya Mbak Rini ya? Ada pengalaman lain dari teman-teman yang terjun ke masyarakat? Iya. Oke, Ada Mas. silakan. Ya. Dari UST juga ya. Dengan Mas siapa? Mas Gregorius Brianto. Oke, Gregorius, apa yang ingin kamu ceritakan untuk para pemirsa? Kenangan ya atau in memoriam di KKN UST khususnya di Desa Kanoman, Kecamatan Panjaitan, Kabupaten Kulon Progo, yaitu kami mengadakan Festival Anak Soleh. Walaupun dalam hal ini kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 12 April sampai dengan 24 Mei. Tapi apabila dikaitkan dengan sekarang dalam era atau dalam bulan puasa ini agak mendekat karena di sana membangkitkan atau menumbuhkan masyarakat agar cinta agama khususnya dalam lingkup anak-anak. Kamu sebagai apa waktu itu di sana? Saya sebagai penggagas atau ide dari teman-teman. Oke, kita harus kasih apresiasi karena penggagasnya bernama Gregorius. Saya kira ini luar biasa. Ya. Adakah yang ingin kamu sampaikan lagi? Ini kan banyak orang sering prihatin ketika lalu kenapa sih soal perbedaan keyakinan, perbedaan keagamaan yang menjadi fakta sosial di sekitar kita harus kemudian mesti memicu kekerasan dan seterusnya. Menurut kamu apa yang harus dilakukan? Menurut saya sendiri sebagai non-muslim ya, saya tidak membeda-bedakan agama karena sebagian besar teman-teman kelompok saya, khususnya kelompok 1 ini beragama muslim. Oleh karena itu saya tetap di sini tidak ada rasa membeda-bedakan agama karena Indonesia ini tercipta dari rasa kebangsaan atau nasionalisme. Baik. Oleh karena itu kita harus menjunjung tinggi Pancasila itu. Pancasila. Jadi lambang negara kita masih sama, bendera kita masih sama, lagu kebangsaan kita masih sama. Tepuk tangan untuk Gregorius. Terima kasih. Nah, Mas Anggar yang seperti ini nih yang harus ditiru nih generasi berikutnya ya. Baik, kita tanya ke Tisa dulu, berapa banyak perolehan SMS hingga saat ini? Tisa, silahkan. Baik, Mbak Siwi dan Mas Anggir. Luar biasa sekali SMS pada malam hari ini yang sudah masuk ada 1058 SMS. Iya. Baik, untuk itu saya kembali mengingatkan kepada pemirsa yang ada di studio supaya tidak ngantuk, mungkin bisa pencet-pencet SMS. Waduh. Iya, dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Tahun ini peringatan proklamasi RI yang keberapa? Tahun ini peringatan proklamasi RI yang keberapa? Kirimkan jawaban Anda melalui SMS ke nomor 0815 680 3310. Begitu. Tisa, Ya. Dari SMS yang masuk sekian jumlahnya itu, ada yang salah nggak sih jawabnya? Ya, ini termasuk rada prihatin juga, Mas. Ada yang salah, Mas ya? Oh, itu benar-benar prihatin ya? Iya, betul. Iya. Kalau boleh tahu dari wilayah mana sih? Dari wilayah mana ya, Mas ya? Nggak usah dijawab. Tapi yang menarik, ini ada yang dari Semarang juga mengirim. Iya, Iya. Jangkauan itu cukup luas ya. Terima kasih Tisa ya. Baik, nanti masih ada sejumlah narasumber yang akan berbagi dengan kita. Ada Pak Wakil Wali Kota, ada Ibu Kepala BKKBN, ada Bapak dari UIN, juga Pak Miswar. Pak Maswar ya, Pak Maswar dari Mandiri. Ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu ya pariwara yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Waktu itu ulang tahunku. Ternyata Bapak memberiku sebuah helm yang lucu. Kata Bapak, memakai helm itu harus yang benar. Nah, itu cerita tentang helm pertamaku. Pilih helm yang benar. Pakailah helm yang benar.
Assalamualaikum ya ahi ya uti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam hai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, janganlah putus asa, ampunan Allah maha terbuka. Assalamualaikum ya ahi ya uti. Assalamualaikum ya ahi ya uti. Dalam hidup tiada sempurna, kadang salah, kadang berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Dalam hidup selalu bekerja, kadang salah, kadang berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah maha terbuka. Assalamualaikum ya ahi ya uti. 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 Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang salah, kadang berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya ahi ya uti. 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 Tepuk tangan untuk Niwangi yang malam hari ini tampil cantik-cantik ya dengan busana dari Mataram Rumah Batik, dan tadi ada juga rekan-rekan dari Gendis Dancer, luar biasa. Nah, ini saatnya kita berbincang-bincang dengan narasumber yang telah hadir ya. Iya, karena tadi sudah kita dengar begitu banyak pengalaman. Ini giliran sebetulnya kita ingin berbagi cerita dengan Pak Wakil Wali Kota Jogja. Kalau menurut Pak Aryadi ini, sebetulnya makna kesejahteraan itu seperti apa sih konkretnya Pak Aryadi? Ini pertanyaan yang gampang tapi susah karena jarang-jarang semua ditanyakan toh soal gini. Ya, jadi terima kasih Mas Angger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar sekalian yang berbahagia. Jadi bahwa makna pemberdayaan itu sendiri sebenarnya kalau masyarakat itu tentunya tempat di mana dia berada itu sudah bisa mencukupi beberapa hal, yaitu ada di situ ada kemandirian. Kemudian juga ada kepedulian antar sesama masyarakat. Kemudian juga ada kebersamaan. Nah, inilah sebenarnya kata kunci dari pemberdayaan itu sih. Kalau masyarakat itu sudah bisa mengkombinasikan tiga kekuatan ini, baru bisa dikatakan bahwa masyarakat itu sudah memiliki rasa pemberdayaan yang baik. Iya. Nah, kalau di Yogyakarta sendiri dari kombinasi itu Pak, mana yang paling kalau kita nilai ya paling unggul, mana yang kurang gitu? Ya, jadi saya mencoba tadi apa yang disampaikan di sini, saya bicara mengenai masjid ya. Jadi masjid ini sebenarnya yang paling mudah kalau tadi dikatakan pemberdayaan. Bagaimana keberadaan masjid dengan pemberdayaan itu yang menurut pengalaman kami di Kota Yogyakarta, ya bagaimana masjid ini juga memiliki customer base, jadi customer database. Sekarang ini kan jarang, jadi masjid itu hanya keberadaannya ya masjid, orang datang sholat ibadah, tapi sebenarnya kalau kita bicara takmir ini juga kita bicara fungsi manajemen. Nah, tadi misalnya ada database siapa jamaahnya, baru nanti bisa dikatakan tadi menjadi posdaya masjid tadi bagaimana, apakah fungsi kesehatannya seperti apa, ekonominya seperti apa, dan juga pendidikannya apa yang bisa dilakukan. Nah, ini akan terjadi manakala masjid dan juga masyarakat pengguna masjid itu juga memiliki hubungan yang baik. Ada satu contoh di wilayah Kota Yogyakarta itu biasanya kalau masjid itu
Kalau ke masjid sandalnya hilang gitu, ya kan? Fastabiqul khairat gitu kan? Jadi ambillah yang baik, yang baik di masjid, pulang bawa yang lebih baik gitu. Jadi berlomba-lomba mencari kebaikan. Ada satu masjid di kota Yogyakarta yang memulai dari kalau di masjid kok sandal hilang. Nah sekarang kemudian masjid itu bagaimana manajemen ini sedemikian rupa, kalau ada yang hilang itu diganti. Ya, jadi ada yang seperti itu. Nah ini kan juga fungsi manajemen dari optimalisasi dari apa yang disebut dengan kita yang sering mendengar adalah takmir. Bahkan sekarang itu kalau motor hilang di masjid diganti. Nah ini kan juga suatu hal yang menarik. Nah, jadi bahwa tuh kemudian yang kedua juga memasukkan apa namanya itu kotak infak. Ya, jadi masjid sedemikian rupa membuka masalah keuangan ini kepada publik. Jadi ada minimalnya. Jadi kalau masukin kotak infak itu ya jangan hanya uang kecil. Kita kan selalu dikatakan berlomba-lomba yang besar lah. Tapi sekarang ada minimal. Jadi kalau mau masukin kotak apalagi Jumatan itu sejumlah sekian. Nah, tapi sejumlah sekian itu ada dasarnya. Sehingga misalnya pengelolaan masjid setiap bulan butuh sekian juta rupiah untuk ya tadi berbagai macam kegiatan. Ini yang saya katakan, jadi bahwa kata-kata pemberdayaan ini bisa menjadi benar-benar berfungsi dan juga aplikasinya sangat dirasakan masyarakat. Artinya apa? Kesejahteraan umat melalui masjid juga mesti menuntut bagaimana perubahan pendekatan, manajemen dan seterusnya. Ya, jadi itu satu hal yang apa berubah dari waktu ke waktu. Nah ini juga tentunya juga takmir ini juga mesti mengikuti paradigma-paradigma yang memiliki konsep-konsep manajemen yang semuanya ditata dan dikelola, dan menurut saya juga hal seperti itu sah-sah saja dalam Islam. Terima kasih. Baik Pak Misbah, ini kami juga ingin berbagi dengan salah satu pendekatan YDSM melalui posdaya berbasis masjid. Betul. Nah, seperti apa Pak Misbah? Ya, baik Mbak Anggar, Mbak Sibi. Kita sudah 66 tahun merdeka. Tadi masih ada yang keliru ya. 66 tahun merdeka itu satu jangka yang relatif ya. Kalau dikatakan lama ya sudah lama, dikatakan baru dibandingkan dengan yang sudah lama merdeka tentu baru. Tetapi kemajuan kita sudah banyak di sana sini, namun demikian masih adalah atau banyak sekali ketinggalan-ketinggalan kita dari negara-negara lain, terutama dari segi yang kita sampaikan yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia IPM-nya. Kemudian juga kalau kita bandingkan pencapaian MDGs dan sebagainya. Nah, terutama ukuran itu ada pada bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang kewirausahaan atau bidang ekonomi. Nah, dalam hal ini banyak yang upaya-upaya sudah kita lakukan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri. Tetapi kadang-kadang kurang fokus dan kurang sinergi. Satu sama lain bekerja sendiri-sendiri. Dan akhirnya tujuannya itu sama tetapi caranya berbeda-beda, kemudian nanti tidak mencapai sasaran. Akhirnya kita menginginkan atau menyarankan sedapat mungkin ini difokuskan, disinergikan satu sama lain. Yang memikirkan bidang kesehatan, jangan hanya kesehatan, karena pendidikannya nggak maju juga nggak akan mencapai indeks pembangunan manusia yang cukup memadai atau yang tinggi. Begitu juga yang memikirkan ekonomi, jangan hanya ekonomi, tapi pendidikannya juga, lingkungan juga. Nah karena itu ini semua dalam payung pemberdayaan keluarga yang kita sebut dengan pos pemberdayaan keluarga, posdaya. Nah tadi menarik sekali, posdaya ini banyak sekali sudah diceritakan. Hari ini kita temanya adalah berbasis masjid. Dari semua tadi itu saya melihat ada 4 macam pendekatan itu. Pertama dari masjid tadi di Sleman dan di Bantul gitu kan ya. Itu adalah langsung di takmir masjid itu langsung pendekatan dari organisasi-organisasi dulu keagamaan pertama kali mulai dan sudah berkembang begitu jauh tadi. Kemudian ada juga tadi perguruan tinggi UNY melakukan pendekatan tidak spesifik kepada masjid. Tetapi itu adalah pendekatan berbasis masyarakat dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian dari Universitas Ahmad Dahlan tadi, adik ini kita juga, itu tidak menyebut posdaya. Tetapi pendekatan sama juga, posdaya juga, tetapi mereka pendekatan keagamaan, terutama dalam bulan suci Ramadan ini ya. Nah kemudian UST ini adalah pendekatan sebenarnya tidak khusus berdasarkan masjid, tetapi pendekatan melalui wilayah ya, melalui duku-duku gitu. Tetapi rupanya tadi saya
surprise juga kali ini juga berdasarkan pendekatan terhadap masjid. Dari Pak Wakil Wali Kota tadi sudah kita dengar luar biasa bagaimana pendekatan melalui masjid itu akan lebih efektif kalau dikelola dengan sebaik-baiknya. Jadi ini tadi luar biasa itu. Ya, tetapi dari yang Pak Ismail sampaikan tadi, ada 3 hal yang penting yang sebetulnya masih harus kita jadikan prioritas. Soal pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Ditambah dengan lingkungan. Ekonomi, kerakyatan, dan lingkungan. Ini kan faktor-faktor yang sebetulnya dekat dengan masyarakat di kalangan kelas bawah. Gitu. Betul. Nah, kenapa sih yang di kalangan kelas bawah selalu dilupakan, meskipun kita 66 tahun merdeka? Sebenarnya tidak dilupakan ya. Kalau kita lihat upaya pemerintah itu sudah luar biasa. Hanya tadi saya berpikir ini kita itu kurang efektif. Kita kerjasama, kroyok sana, kroyok sini, tetapi nanti tidak berkelanjutan dan tidak fokus, tidak ada sinergi. Yang mikirkan misalnya posyandu ya posyandu saja, PAUD ya PAUD saja, yang mikirkan TPA TPA saja, yang mikirkan koperasi koperasi. Tapi siapa yang menjahit ini menjadi satu kesatuan? Artinya butuh itulah posdaya. Nah, betul pendekatan. Tadi dikatakan Pak Wakil Wali Kota kalau di masjid itu manajemennya. Nah, kalau di desa itu juga manajemennya. Nah, satu hal adalah masjid itu bukan saja tadi disebut kegiatannya hanya di masjid, bukan hanya sekedar di masjid tetapi juga di lingkungan itu. Karena ini untuk jamaah tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Tadi adik kita mengatakan ini tidak juga, biarpun pendekatan melalui masjid, tidak juga meninggalkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang beragama lain yang tinggal di lingkungan itu. Ini yang perlu kita pahami bahwa ini adalah untuk pemberdayaan masyarakat di sekitarnya. Ya, baik Pak Waryono, ini nampaknya Anda yang mesti kasih fatwa dikit-dikit dong. Ini kan masjid, lalu kesejahteraan, pemberdayaan, lalu ada ketertinggalan dan seterusnya. Apa sih sebetulnya spirit keagamaan yang bisa kita ambil untuk memberikan makna dan mempercepat soal-soal yang terkait dengan kesejahteraan umat? Iya, terima kasih Mas Anggar dan selamat malam pemirsa sekalian. Sebenarnya kalau kita memaknai masjid secara substantif itu tidak secara fikih gitu ya. Itu masjid itu pengertiannya sangat luar biasa ya, karena masjid itu sebenarnya menjadi community center gitu. Di mana orang dengan berbagai aliran, dengan berbagai mungkin ideologi partai bisa kumpul di masjid gitu ya, untuk melakukan apa yang disebut dengan gerakan kemanusiaan. Karena ya ini yang mungkin perlu saya jelaskan tadi yang disebut fatwa itu ya. Jadi salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad itu adalah seluruh bumi ini adalah masjid. Nah, dengan hadis Nabi seperti itu sebenarnya dimanapun kita harus menjadikan spirit dimanapun kita berkiprah itu sebagai masjid, di mana kita bisa melakukan hal-hal yang sifatnya adiluhur gitu ya. Jadi mensejahterakan umat, kemudian memajukan umat dengan berbagai pendekatan, itu sebenarnya adalah hal yang harus kita ambil dari masjid itu. Dan yang kedua, mengapa Nabi bersabda begitu? Itu untuk menunjukkan bahwa kerja-kerja kita tuh harus bersih gitu. Kerja apapun gitu. Sehingga misalnya ketika kita di partai politik, ketika kita apalagi di ormas Islam, itu spiritnya harus seperti spirit masjid itu. Nah, sehingga saya sepakat bahwa kegiatan masjid itu bukan hanya di masjid itu sendiri, tapi juga di luar masjid gitu. Jadi jangkauannya itu harus meluas gitu. Bagaimana masjid menjadi pusat pemberdayaan kira-kira itu ya? Iya, bagaimana masjid menjadi pusat pemberdayaan, sebagaimana dalam sejarah sebenarnya masjid itu punya sekitar 10 fungsi ya. Yang belakangan ini coba dikembangkan lagi, bahwa masjid bukan sekedar tempat ibadah mahdhoh gitu ya, untuk sholat, untuk taraweh gitu ya, dan sebagainya, tapi juga menjadi apa, kalau misalnya berkaitan dengan BKKBN bisa menjadi tempat konseling gitu, konseling keluarga. Satu contoh misalnya Masjid UIN Sunan Kalijaga itu mungkin satu-satunya masjid ya, tidak klaim ini Pak Haryadi itu masjid yang ramah difabel ya. Karena kebetulan di UIN itu ada sekitar 50-an mahasiswa difabel ya, yang itu juga ada pusat studi difabelnya, dan kita sediakan fasilitasnya itu ada. Yang kedua, kita tahu bersama bahwa di masjid itu pada umumnya kan banyak orang tua, tapi ternyata tangga masjid itu seringkali tinggi gitu kan, sehingga akses orang tua itu sangat terbatas.
Lah mungkin Masjid UIN itu bisa jadi contoh gitu, bahwa orang tua difabel itu bisa datang ke masjid dengan enak dan nyaman. Dan UIN itu adalah masjid satu-satunya yang sering dipakai demonstrasi, Pak. Kalau itu dulu, Mas. Itu dulu, karena dulu memang tangga demokrasi itu di Masjid UIN ya. Nah sekarang itu sudah tidak gitu. Tapi demonstrasi kemanusiaan gitu, kira-kira. Iya. Gitu. Baik, ini menarik karena bagaimana kita memposisikan seluruh jagat raya ini sebagai masjid. Betul. Dalam pengertian yang positif, karena kalau pengertian yang disindir oleh Pak Wakil Wali Kota tadi, bahwa di masjid nuker sendal, maka di seluruh muka bumi kita bisa nuker sendal. Bukan begitu dong. Dan tadi Pak Wali juga bilang bahwa bagaimana masjid ini menjadi tempat untuk penyuluhan. Nanti kita tanya Bu Dini ya. Tapi sebelumnya kita saksikan dan kita nikmati dulu sebuah lagu yang berikut ini, Dia Maha Sempurna. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Beragam informasi menarik setiap hari, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Percaturan politik, peristiwa dunia, persaingan bisnis, kompetisi olahraga, pendidikan, hiburan, dan perilaku berbagai tokoh dikemas secara apik di harian Solo Pos. Menghadirkan sajian informasi yang menarik, enak dibaca, dan berimbang. Solo Pos, koran utama di Solo. Ajarin berhitung. Cepat Bu, antarin les, sudah telat. Sebentar toh Kak, ibu ini baru ngurusin adik. Saiki wis ngrasake to. Nek dikandani wong tuwa ki ora tau gatekke. Sing repot lak ora ning kowe dhewe to. Aku yo melu repot, bojomu yo repot. Nek diomongi wong tuwa ki mesti ora tau gatekke lho. Duwe anak akeh, kuwi repot. Tur rekoso. Jangan lupa 2 anak saja. Tetap setia untuk
hadir di sini ya, luar biasa karena hampir rata-rata sebagian besar yang di sini berpuasa dan tetap bekerja, yang masih tetap kuliah, banyak aktivitas. Dan ini sudah 9:30 tapi masih semangat ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk Niwangi, bagus dia lagunya. Dan tadi lagu sebelum pariwara adalah Dia Maha Sempurna ya. Dan ada rekan-rekan Pragawati dari Asmat Pro yang mengenakan busana dari House of Itu Keisha. untung dionerkan sekarang, kalau seminggu yang lalu itu banyak orang nafsirnya macam-macam karena lagu yang dinyanyikan tadi konon itu kesukaannya Muhammad Nazarudin gitu. Cari tempat sembunyi. Oh, di mana? Ya, Tisha. Bagaimana peran SMS sampai saat ini, Tisha? Sudah banyakkah? Ya, luar biasa sekali. Semangat juga sepertinya yang mengirimkan SMS, Mbak. Jadi SMS pada malam hari ini yang masuk ada 1796 SMS. Iya. Mungkin saya akan mengingatkan lagi pada pemirsa yang ada di rumah dan juga yang ada di studio untuk menjawab pertanyaan. Tahun ini peringatan proklamasi RI yang keberapa? Tahun ini peringatan proklamasi RI yang keberapa? Silakan kirimkan jawaban Anda melalui SMS ke nomor 0815 680 3310. Jawaban Anda sangat kami tunggu. Masih ada yang salah juga, Tisha? Iya, tapi terakhir-terakhir ini sepertinya benar. Oh, sepertinya benar. Tadi soalnya Pak Maswar sudah sudah menyebutkan ya. Sudah disindir tadi. Sudah disindir ya. Baik, terima kasih Tisa. Iya, Bu Dini, kalau tadi Pak Ornya menyebutkan bahwa masjid juga bisa digunakan sebagai tempat penyuluhan KB begitu. Apakah dari BKKBN juga pernah melakukan aktivitas seperti itu, Bu? Iya, terima kasih. Selamat malam. Betul, Mbak Siwi, bahwa memang BKKBN melakukan penyuluhan itu terutama juga untuk pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jadi kita melalui pembinaan bina keluarga balita, bina keluarga lansia, dan juga bina keluarga remaja. Untuk bina keluarga balita, seorang ibu yang hadir di masjid itu juga ikut membawa anaknya dalam TPA, kemudian mengajar juga membaca Iqra misalnya begitu. Jadi ini ikut antisipasif karena keluarga-keluarga ini kan merupakan keluarga yang harus berketahanan supaya ulet dan keluarga ini maju, mandiri, dan bisa menahan kalau ada hal-hal yang negatif dari luar. Sehingga kalau keluarga-keluarga ini yang kita harapkan berkualitas, yang tadi itu juga bisa bertanggung jawab, harmonis, dan juga mengenal lingkungannya, menjaga kelestarian lingkungannya. Saya kira keluarga ini nantinya kita harapkan menjadi keluarga yang lebih tangguh, dan tidak lupa juga mengajari anak-anak itu untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu banyak melalui tempat-tempat ibadah termasuk melalui masjid gitu. Tadi disebutkan juga. Tapi menarik nih, tadi ada satu pesan yang luar biasa bahwa bagaimana mampu menangkal hal-hal negatif yang dilakukan oleh keluarga-keluarga itu sendiri. Betul. Nah, hal-hal negatif yang sering harus ditangkal itu konkretnya itu apa sih? Jadi ya negatif dalam arti keluarga itu siap ya secara psikis ataupun fisik, material, dan juga bisa menyiapkan hidup mandiri yang mengembangkan untuk dirinya dan juga bisa hidup yang harmonis. Artinya menangkal dari hal-hal negatif yang kalau dalam era globalisasi sekarang katakanlah ya ikut kemajuan teknologi informasi, tetapi orang tuanya juga harus mau tahu apa yang dilakukan oleh putra-putrinya, karena sekarang ini adik-adik kecil itu sudah pinter main HP, apalagi kalau HP-nya itu seperti BlackBerry, dia bisa searching juga kemana-mana. Awalnya memang dari game, jadi ini kepintaran anak-anak sekarang nih barangkali di abad 20 ini luar biasa. Jadi orang tuanya juga harus mengikuti supaya keluarga itu tetap berketahanan dan bisa mandiri serta ulet dan tangguh menghadapi segala macam hal-hal negatif yang tadi kira-kira disebutkan seperti itu. Terima kasih. Dan ada juga program untuk remaja katanya ya. Seperti apa nih Bu Dini?
program remaja kita punya PKBR, penyiapan kehidupan bagi remaja, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Bukan berarti adik-adik itu terus ikut KB. KB dalam arti KB ini adalah konsep perencanaan dan juga penataan hidup berkeluarga. Jadi bukan terus ikut terus mau menggunakan alat itu ya, bukan. Tapi ini persiapan supaya adik-adik ini supaya lebih secara mental jasmani siap untuk berkeluarga. Jadi kalau belum siap jangan dulu, nanti hal-hal yang tidak diinginkan biasanya tidak kuat melawannya, karena keluarga baru itu akan mengalami perjalanan hidup yang bergelombang. Nah ini yang kalau orang tua mungkin dulu tidak pernah mengajarkan, makanya sekarang ini sebetulnya ada kesempatan peluang. Kalau dari LSM membentuk satu katakanlah untuk bisa memberikan ketahanan keluarga, mungkin bagus melalui masjid misalnya. Kalau dari KUA kan itu hanya diberi motivasi sehari ya. Nah ini 3 hari lah, 4 hari, bahkan seminggu misalnya. Nah dari masjid inilah secara akidah dan agama Islam. Jadi saya kira ini kesempatan bisa dimasukkan adik-adik remaja, bisa dari adik-adik sendiri kepada kelompoknya atau juga dari keluarga muda. Itu bisa menceritakan ini begini loh nanti kalau berkeluarga supaya lebih berkualitas. Saya kira itu. Ya, saya kira begini, tadi sudah kita dengar ada begitu banyak hal yang mesti menjadi pesan dari agenda-agenda keluarga. Lalu juga ada yang dari UIN tadi mengatakan ada begitu banyak juga persepsi soal masjid yang mesti dirubah. Sementara Pak Miswar juga mengatakan ini ada hal-hal yang mendasar yang harus menjadi prioritas, soal pendidikan, soal kesehatan dan seterusnya. Nah saya mau nanya pada Pak Wakil Wali Kota nih, lalu ke depan ini mesti harus didesain seperti apa pendekatan kegiatan kemasyarakatan, Pak Aryadi? Ya, terima kasih Pak. Jadi bahwa yang namanya pemberdayaan itu kalau kita bicara merdeka sekarang ini sudah 66 tahun kita merdeka. Dan merdeka ini tentunya ada 4 tujuan pokok ya. Jadi yang pertama adalah tentu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua di situ ada kata-kata memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam konsep yang kedua tadi ini, kalau kita bicara memajukan kesejahteraan umum, tentunya masjid ini bisa diharapkan bisa menjadi pemicu dari pemberdayaan itu sendiri, di mana masyarakat di sini diberdayaan tidak hanya sekedar fungsi sosial keagamaannya aja, tapi mengenai 3 aspek tadi, yaitu pendidikan, kemudian kesehatan dan ekonomi. Nah inilah yang tentunya bisa di-blended sedemikian rupa menjadi sebuah kegiatan masjid yang secara langsung itu keberadaan masjid itu menjadi milik masyarakat. Contoh konkret yang sekarang ini adalah keberadaan kampung-kampung Ramadan yang ada di beberapa wilayah kota Yogyakarta. Kita melihat di Kauman itu biasanya kampung Ramadan itu identik dengan masjid, kemudian pemberdayaan ekonomi kan gitu. Lalu kemudian juga Jogokarian yang tadi saya sebut itu juga sangat luar biasa dalam berkomitmen untuk memajukan di bidang ekonomi. Tidak kalah pula di sana juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti misalnya pemeriksaan kesehatan, dan dalam tatanan kota Yogyakarta kita sebut masjid yang sempurna itu masjid yang mampu memiliki 3 fungsi dasar, yaitu tadi masjid sebagai fungsi ibadah yang pertama jelas, tapi juga fungsi pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan. Jadi sekarang banyak juga masjid-masjid di wilayah kota Yogyakarta yang sudah memberikan fungsi-fungsi, misalnya ada pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Demikian. Baik. Pak Aryadi, ini ada pemirsa yang bergabung ya, kita sapa lebih dahulu. Halo, selamat malam Pelengkung Gading. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Agung di Bantul ini. Dengan Pak Agung di Bantul, silahkan Pak. Ya, ini saya cuma ingin mengapresiasi saja tentang di bulan Ramadan ini telah banyak diadakan kegiatan seperti itu jalur gaza atau yang di Kauman itu pasar-pasar menjelang buka puasa itu. Terus yang mau saya tambahkan di sini kemungkinan
tindakan konkret apa yang bisa dilakukan oleh pengurus maupun remaja-remaja masjid di wilayah Kota Madia Yogyakarta dalam hal terutama itu meningkatkan kualitas hidup dari warga masyarakat kota yang masih tertinggal, misalnya dari kalangan-kalangan ya tepi kali Cudi atau dari tukang beca atau kalangan kaum duafa yang belum tersentuh secara langsung. Karena saya amati sekarang kan masjid hanya sebagai tempat untuk hablum minallah saja. Jadi hablum minannasnya harus lebih ditingkatkan walaupun sudah berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Mas Agung. Di Ya, di Bantul ya. Nah ini saya kira Pak Pariono nih ya, ini menarik pertanyaannya, tindakan konkret apa? Jadi sudah tindakan, minta konkret lagi. Selama ini ada banyak pengalaman tindakan yang tidak konkret, sehingga harus diulang-ulang ya. Silakan Pak Pariono. Iya, jelas yang pertama yang harus kalau bahasa saya diluruskan dulu itu mengenai persepsi tentang masjid ya. Sebab ketika saya misalnya diminta berbicara di Amal Bakti Muslim Pancasila ya, Masjid Amal Bakti ya itu banyak sekali masih pengurus yang resisten gitu kalau masjid itu digunakan selain untuk ibadah. Lah padahal saya bilang fungsi masjid itu mestinya seperti yang disampaikan Pak Wakil Wali Kota tadi, dan itu sebenarnya Islam dari awal ketika menyebut masjid itu sebenarnya bukan sekedar tempat ibadah. Kita bisa belajar dari masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad ya, Masjid Kuba gitu. Itu menjadi basis kegiatan seluruh umat Islam. Ada aspek ekonomi, kalau dulu zaman perang ya mempersiapkan perang juga dari situ gitu. Kemudian menyantuni orang-orang yang tidak punya rumah gitu ya. Itu di masjid itu hampir ada namanya mihrab. Lah mihrab itu sebenarnya juga untuk menampung orang-orang sementara yang belum punya tempat tinggal tetap gitu. Nah, tapi sekali lagi karena yang hegemonik di masyarakat itu adalah pendekatan fikih, maka kemudian masjid itu kalau digunakan misalnya jangankan untuk kayak semacam kesehatan ya, konsultasi kesehatan. Untuk seminar saja kadang orang tuh loh, masjid tuh untuk seminar ya. Itu kan padahal tidak relevan. Padahal justru seminar yang sifatnya keilmuan itu penting gitu. Ini untuk sekaligus meluruskan apa yang selama ini berkembang di masyarakat, bahwa masjid sebenarnya bisa multifungsi. Sehingga saya tadi menyebutkan bahwa bagaimana masjid itu menjadi community center itu. Jadi aspek-aspek yang sekarang dikenal dengan yang duniawi itu sebenarnya bisa dilakukan di masjid gitu. Baik, ini artinya kalau masih ada pandangan seperti itu, pekerjaan UIN juga masih panjang. Alhamdulillah. Iya. Ini selain Pak Agung ada penelpon lagi Mas Angger. Halo, selamat malam Pelengkung Gading. Ya, selamat malam. Dan Bapak siapa di mana? Dari nama Adi Lubuh dari Bajiro. Iya, silakan Pak. Jadi mungkin ini hanya pendapat saja ya. Saya pikir bahwa memang masjid ini bisa menjadi tempat sentral sebagai soko guru. Artinya di dalam syiar agama itu memang seperti penanya sebelumnya ada dua konteks, Habil Nanas dan Habilullah. Nah, ada beberapa tempat yang disinyalir muncul juga adanya gerakan NII yang kemarin cukup ramai walaupun sebenarnya juga banyak. Tetapi hal ini juga perlu diantisipasi oleh remaja masjid maupun para ulama, para kiai, agar memunculkan bahwa Islam itu adalah Islam yang sangat pluralis dan sangat penuh cinta kasih. Itulah sebenarnya yang perlu semua bersama-sama untuk menanamkan hal tersebut. Karena masih banyak masyarakat kita yang menganggap keyakinannya dia dengan setengah-setengah. Artinya menganggap satu pengertian sangat terbatas sehingga muncul satu ideologi yang halo Bapak, secara pulas memahami. Halo Bapak. Ya, lalu adakah satu usulan konkret dalam situasi seperti ini? Usulan konkret saya, baik, usulan konkret saya, mari kita bersama-sama membangun pemahaman Islam yang banyak aliran-aliran tadi,
untuk sama-sama berpikir bahwa Islam adalah cinta kasih. Mengajarkan cinta kasih, bukan mengajarkan satu kekerasan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Kita berikan tangan kembali Mbak Ciro. Baik, Tisa, bagaimana perolehan SMS saat ini, Tisa? Oke, ya. SMS yang sudah masuk sampai saat ini ada 2.195 SMS. Wow. Ya. Ya, baik. Terima kasih Tisa ya. Dan sebelum kita berbincang-bincang lagi, kita simak dulu lagu yang berikut ini dengan menyebut nama Allah bersama Niwangi. Waktu itu ulang tahunku. Ternyata Bapak memberiku sebuah helm yang lucu. Kata Bapak, memakai helm itu harus yang benar. Nah, itu cerita tentang helm pertamaku.
pilih helm yang benar. Pakailah helm yang benar. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Tetap setia, tetap setia membela negara kita. Baik, masih dalam acara Pelengkung Gading, kita langsung ke Tisa ya. Kita tanya dan saatnya kita undi, Tisa. Silahkan. Iya, baik Mbak. Sebelumnya saya akan mengumumkan SMS yang masuk berjumlah 2.359 SMS. Ya, Pak Meswar. Iya Pak. Ini Pak Meswar, kalau harus memilih dari 2.359, itu milih nomor berapa? Milih yang ada angka 66-nya sekarang itu. Jadi 1066. 1066, baik. Iya. Iya, Baik, sambil ya. biar menunggu itu Pak Mas Pak, tadi sudah kita dengar Ya. berbagai pengalaman. Apa sih poin penting yang mesti kita sampaikan pada pemirsa pada hari ini? Saya rasa yang esensi yang kita ambil dari pembicaraan kita panjang lebar tadi adalah bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan umum tadi, tujuan yang kedua dari proklamasi kita itu adalah pemberdayaan keluarga salah satu. Jadi masyarakat dan keluarga dan anggota masyarakat itu jangan sampai hanya sekedar menerima saja dari pemerintah atau dari pihak luar, tapi mereka harus berjuang sendiri untuk kesejahteraan dia melalui upaya-upaya yang tadi di dalam pos pemberdayaan keluarga, pos daya ya dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang lingkungan dan bidang kewirausahaan. Kenapa 4 ini yang diambil? Karena inilah yang sangat menentukan di dalam tingkat kesejahteraan secara internasional yang diterima oleh banyak bangsa begitu. Nah, dengan demikian banyak tempat, banyak cara kita melakukan pemberdayaan ini. Salah satu adalah melalui masjid tadi. Jadi masjid tadi ada yang berkomentar dari sana ialah untuk hablum minallah, tapi juga jangan lupa hablum minannasnya itu. Jadi ini tadi Pak dari WIAIN atau dari UIN luar biasa barangkali sudah mengemukakan alasan-alasan kenapa masjid mulai dari zaman Rasulullah itu dipakai bukan saja untuk ibadah dalam artian sempit, tetapi ibadah juga untuk artian luas begitu. Iya, dan satu kata kunci bagaimana masjid menjadi pusat pemberdayaan. Ini sudah tersambung Mas Ya. Angge. Oh, sudah Silakan, tersambung. Tisa. Silakan, Tisa. Selamat malam Bapak. Halo, selamat malam dari Pelengkung Gading Bapak. Bapak dari ini dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak siapa Pak, maaf? Pak, Bapak Erhan di mana Pak? Di Jogja. Di Jogjanya di mana Pak? Oh, di Tempel Sleman. Iya Bapak, selamat Bapak karena Bapak menjadi pemenang kuis Pelengkung Gading pada malam hari ini Bapak. Iya. Iya. Baik, dan selamat untuk pemenang ya. Iya, baik. Masih banyak yang kita perbincangkan, tapi nampaknya waktu membatasi kita. Betul, betul. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, terima kasih telah hadir. Terima kasih juga untuk Yayasan Dam Mandiri Jakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta. Terima kasih untuk rekan-rekan dari UAD, UNY, UST dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Quality Arts Organizer, Mataram Rumah Batik dan juga LPK Color Management Asmat Pro, House of Keisha, Genis Dancer dan juga Pelangi Sound System dan juga Niwangi Band. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita sambut kembali Niwangi Band dalam Ramadan datang.